Sheila Saukia, sensasi tanpa esensi, jualan tanpa isi. Kalau nama Sheila Saukia lewat di FYP, siap-siap aja. Bukan karena produknya laku, tapi karena dramanya rame. Mulai dari pensil alis sultan yang harganya bisa bikin mikir kamu 3 kali, sampai baju yang katanya sih produk premium, kemasannya mewah, narasinya megah, tapi pas dicek, link suppliernya ada di marketplace sebelah. Harga asli nggak nyampe ongkirnya. Dikit-dikit cerita masa lalu dari nol. Padahal jualan dari minus ke cuan lewat angka tipu-tipu. Followers dijadiin penonton setia drama harian. Yang jualan skincare malah sibuk bikin sensasi. Dan sayangnya masih banyak yang ketipu karena dikemas rapi dengan caption haru dan lighting studio. Yang dijual bukan kualitas tapi ilusi. Dan selama masih ada yang percaya drama, sensasi murahan ini bakal terus laku. Karena kalau yang dijual cuma drama dan dusta, jangan kaget kalau yang dibeli netizen nanti adalah rasa muak. Dan itu nggak ada refundnya. Seriously, aku ini udah pernah dengar sebelumnya ya. Sebelumnya aku tuh udah pernah dengar bahwa katanya suami SS itu adalah bandar narkocoy. Dan selentingan itu udah aku dengar waktu zamannya SS tuh flexing sana, flexing sini dengan tas Hermes, dengan harta dia berlimpah ruah. Saya pernah dengar, cuman aku nggak berani mengklarifikasi dan nggak berani membuka gosip ini karena aku tidak melihat buktinya secara langsung. Biasa aja cuma gosip gitu ya kan. Kan berarti bener dong yang dibilang sama orang-orang kemarin itu. Yang bilang itu adalah orang Banda Aceh juga. Dan aku nggak berani bilang ya kalau itu adalah benar karena nggak ngeliat buktinya. Kalau emang benar berarti harta-harta yang berlimpah itu bukan hasil jualan baju dong, bukan hasil jualan skincare dong, tapi hasil dari, ya tau deh. Aroma tanah. Nepus aroma tanah. Nasi padang pun kau ungkit. Nasi padang oh nepus. Guys, gue bilang sama kalian ya, hati-hati kalau udah berurusan sama nepus. Nggak usah kan nasi padang, air putih pun bisa diungkit sama dia. Ya. Ih, nenek. Si nenek lagi tantrum, woi. Nek, gue kata lu ya, lu kalau misal manggil Nikita nenek salah besar. Nikita itu kagak ada kerutan-kerutannya sama sekali lo, Nek. Ya cantik, Amazon. Ya, mau lu kata Nikita itu tidur di ubin kayak di ini segala macam, dia tetap adalah wanita Amazon. Nggak kayak lu itu mau tidur di kasur, lu tetap kropos ya Nek ya, kropos. Coba bercermin Nek, banyak banget kerutan di muka lu, beneran. Aroma tanah sudah mendekati kamu Nek. Jadi guys, buat kalian ya yang tahu bener, yang pengikutnya Nikita Mirzani udah tahu dong kalau misalnya permasalahan anaknya itu pernah diomelin sama si suaminya si Nepus itu, si nenek Pipit ya. Di situ gue gedeg banget tuh, beneran. Gue juga sebagai ibu kalau misalnya anak gue digituin, habis ya gue bikin gitu. Jadi Nek, udahlah, udah stop main artis-artisan ya Nek. Katanya nenek ini bernamaste, nenek namaste, ya kan? Namaste. Ya sudah Nek, kalau namaste nggak usah lagi darah tinggi. Nanti kalau nenek kena darah tinggi, tanah Nek, tanah nanti susah galinya, ya. Aroma tanah. Fakta gengs, ya. Jadi waktu kemarin di Serang itu, kalau misal kalian perhatiin, ikutin aja terus. Nenek ini memang ya suka membawa media, nggak tahu kenapa tujuannya apa. Nek, kalau nggak ada Nikita nggak ada yang tahu lu. Nenek itu bilang, nenek Pipit hidupnya sudah bernamaste. Namaste. Hah, Nek, kalau hidup lu bernamaste ya Nek ya, lu nggak akan bahas ini, bahas itu, bahas ono ya. Namaste itu ketenangan ya. Kalau tenang, hidup lo tenang. Ya Nek ya, nggak ada so ini apa ini segala macam. Ngapain lo bikin ini? Ngapain bikin? Iya duduk deket sini, saya usrok dia duduk. Tunjukin CCTV-nya Nek, mau gue lihat, semua orang mau lihat di sini. Jangan asal cuip. Nenek lagi cosplay jadi pengarang cerita. Iya, lagi cosplay mau jadi pengarang bebas. Tunjukin coba CCTV-nya. Biar dilihat sama mata dunia ini, jangan cuman cuap cip. Dia duduk di kursi ini, hidup saya bernamaste, penuh dengan ketenangan. Oh, gak terang-terangnya hidup lu Nek. Sono sini, gak tahu, udah tuwek juga. Kalau udah tuwek Nek, yang dicari itu ya ketenangan.
Miring juga nih kepala gue. Mau Nek? Miring Nek? Mau ada miring gak nih? Nenek yang sudah tercium aroma tanahnya, boleh nggak dikasih lihat CCTV-nya? Kalau bener Nikita itu duduk di kursi itu, Nek. Kenapa sih nih nenek terhalu-halu? Dia duduk di kursi ini. Saya usrak dia. Saya usrak. Duduk dia. Saya ini ibu peri di atas peri. Cuy. Udah ya, aku udah klarifikasi bela diri. Apalagi namanya. Aku sekarang mau berbagi informasi kulit sehat aku yang kemarin aku bilang habis pakai krim untuk peeling ya. Ini nggak pakai filter, deketin lagi. Ini nggak pakai filter tuh. Muka aku bersih banget. Ini aku juga nggak pakai apa-apa, tinggal pakai sunscreen. Melasma aku yang di sini hilang tuh. Nah ini skincare-nya lagi aku cobain formula terbaru dari Fits karena huru-hara ini, jadi aku ingat lagi punya skincare. Tapi nanti ya kalau benar-benar bagus baru aku kasih tahu. Kalau kata aku oke, produksi lagi bagus, kalian beli. Kalau kalian yakinlah, walaupun ada kasus Megalodon, Kudanil, penjajah kue apem, penjajah kue cucur, kasus sumo, kasus perenong-enongan, itu semua tidak akan memudarkan dan tidak akan kita melupakan kasus yang dialami oleh Nikita Mirzani yang diduga dikriminalisasi oleh geng sulap. Jadi buat geng sulap, owner-owner skincare, overclaim, jangan kalian merasa dengan adanya kasus torrent ukuran paling besar ini kasus kalian lepas. Nggak bakalan ya, nggak bakalan. Ingat ya, keadilan untuk Nikita Mirzani tetap diperjuangkan ya. Pos. Setelah website marwahskin.com terbukti jual produk berbahaya, Marwah Skin langsung tutup akun dan bilang, itu bukan kami. Padahal linknya sempat terpampang di bio mereka. Main tutup-tutupan kayak anak kecil ketahuan nyontek. Website jual produk ilegal terang-terangan terpasang di bio mereka. Tapi begitu ketahuan bahaya, tiba-tiba bukan milik kami. Ini bukan kelalaian. Ini penipuan terstruktur. Yang lebih parah, produk etiket biru yang harusnya cuma boleh lewat resep dokter masih dijual bebas lewat reseller di Tokopedia. Ini ngeyel atau sengaja ngejar profit. Pemiliknya pura-pura tutup telinga, tapi duit dari reseller tetap mengalir. Ini skandal, standar ganda, cuan bagi mereka, risiko, konsumen tanggung sendiri. Marwah Skin tutup website, tapi reseller tetap dijaga. Strategi tangan kanan kotor, tangan kiri bersih. Dear reseller, kalian juga bisa kena pidana. Cek Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62. Harus berapa lagi korban jatuh sebelum pemerintah bertindak? Atau kita harus teriak hashtag viral dulu baru diawasi? Ini budaya bisnis nakal yang dilindungi.